Koalisi yang dipimpin Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap pangkalan milisi pro-Iran yang terletak di Provinsi Anbar di perbatasan dengan Suriah. Sky News Arabia melaporkan bahwa serangan udara itu ditujukan terhadap pangkalan milisi Pasukan Mobilisasi Populer atau PMF yang diketahui pro-Iran. Bersamaan dengan laporan dari Irak, kantor berita pemerintah Suriah, SANA, melaporkan bahwa serangan udara sedang dilakukan di dekat pos pemeriksaan Suriah di perbatasan dengan Irak di kota Abu Kamal Jais ez-Zor. Menurut SANA, serangan itu menyebabkan kerusakan material. Kantor berita negara bagian Ikhbariyah Suriah mencatat bahwa serangan di wilayah Suriah dilakukan oleh pesawat terbang tak dikenal. Laporan itu muncul menyusul serangan roket terhadap pangkalan militer Taji di Irak yang menampung pasukan koalisi pimpinan AS. Seorang juru bicara koalisi pimpinan AS mengkonfirmasi bahwa 3 personil tewas dalam serangan itu dan sekitar 12 personil terluka. Setelah pernyataan koalisi, beberapa laporan muncul bahwa setidaknya 2 tentara AS dan 1 tentara Inggris tewas dalam serangan roket di pangkalan itu. Laporan itu menambahkan bahwa beberapa orang lain juga terluka selama serangan itu. Serangan ini kemungkinan akan meningkatkan ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Komando Pusat AS, Kapten William Urban, mengkonfirmasi bahwa 2 tentara AS dan 1 tentara koalisi tewas dalam serangan roket Katyusha, yang kemudian menyatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung mengenai kasus ini. Dalam sebuah pernyataan militer AS, bahwa militer Irak menemukan sebuah truk pick-up dengan peluncur roket yang dipasang di belakang dan 3 roket masih berada di dalam. Pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa 18 roket 107 mm mendarat di pangkalan dari peluncur yang mampu menembakkan 30 roket. Ada beberapa serangan roket di Irak dalam beberapa pekan terakhir, tetapi serangan berondongan roket hari Rabu adalah yang pertama yang menyebabkan kematian tentara AS sejak Desember ketika seorang kontraktor AS terbunuh. Dan itu mendorong serangan udara balasan AS terhadap sasaran-sasaran milisi di Irak dan Suriah. Pejabat administrasi Trump menunjuk kematian kontraktor keamanan AS sebagai pembenaran untuk serangan udara yang menewaskan pemimpin kedua Iran yang paling kuat, Jenderal Qasem Soleimani. Komandan Komando Pusat AS, Jenderal Kenneth McKenzie, mengatakan kepada Kongres AS bahwa serangan roket kerap terjadi. Sementara militer AS memiliki sejumlah langkah untuk melindungi dirinya sendiri, McKenzie mengatakan bahwa keberuntungan tidak akan bertahan selamanya. Memanas. Jika bicara soal AS, selalu saja suhu ketegangan terhadap negara lain selalu memanas. Sejarah pertikaian panjang dengan Iran akankah terus terjadi? Bagaimana menurut kalian?